Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang bentuk tes objektif dengan subpembahasan. Yang pertama, pengertian, kelebihan dan kekurangan, syarat menyusun tes objektif, tipe-tipe hasil belajar kognitif menurut Bloom. Kemudian yang terakhir, contoh soal sesuai tingkatan kemampuan kognitif. Perkenalkan, nama saya Erika Puspita Lestari dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Prodi PGSD. Perkenalkan, nama saya Pera Wisucitra dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Prodi PGSD. Perkenalkan, nama saya Nur Afni dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Prodi PGSD. Perkenalkan, nama saya Wita Purwanti, saya dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Prodi PGSD. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang bentuk tes objektif. Yang pertama, tes digunakan untuk mengukur kemampuan. Jadi, suatu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran atau penilaian yang di dalamnya terdapat berbagai macam pertanyaan, pernyataan, atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik. Yang kedua, menurut L. Bell dan Eris tahun 1986, tes adalah alat ukur, yang bagaimana pengukuran yang berisi serangkaian pertanyaan di mana masing-masing memiliki jawaban yang benar. Yang ketiga, menurut Sack tahun 1980, tes merupakan serangkaian tugas, yang artinya serangkaian tugas-tugas yang digunakan dalam berbagai observasi. Selanjutnya, tes objektif. Yang pertama, tes yang pemeriksaannya dilakukan secara objektif. Hal tersebut memang dimaksud untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes bentuk esai. Yang kedua, tes yang dikenal dengan istilah tes jawaban pendek. Tes objektif juga dikenal dengan istilah tes jawaban pendek, karena tes jawaban pendek memiliki jawaban atau kunci jawaban ya atau tidak dari semua pertanyaan yang diberikan. Dan yang ketiga, tes objektif juga disebut tes dikotomi. Kenapa disebut demikian? Karena tes dikotomi memiliki persamaan dalam salah atau benar dari semua pertanyaan atau tugas yang diberikan. Kemudian, kekurangan dan kelebihan dari tes objektif menurut Ari Kunto 2009. Yang pertama, kelebihan dari tes objektif adalah mengandung banyak segi positif. Maksudnya, lebih mudah disiapkan, disusun, dan jawaban yang diberikan sudah pasti tepat dan lebih referensif. Referensif adalah merujuk pada sesuatu atau pertanyaan yang jawabannya harus memberikan informasi yang benar. Kemudian, pemeriksaan lebih mudah dan cepat, karena tes ini adalah bentuk benar salah atau sering kita sebut dengan pilihan ganda. Dan kadang ada juga tes objektif ini berbentuk pencocokan. Mungkin itu sering muncul di tes pada anak SD dan TK. Yang selanjutnya, pemeriksaan dapat diserahkan pada orang lain, karena tes ini adalah tes yang jawabannya hanya ada satu dan atau kita sebut objektif, maka akan mudah bagi seseorang untuk memeriksanya karena sudah ada jawaban yang benar. Yang selanjutnya, tidak memiliki unsur subjektivitas dalam proses pemeriksaannya. Maksudnya adalah tidak ada jawaban yang berbentuk uraian, karena jawabannya hanya A, B, C, dan D. Apabila jawaban B ini benar, maka ketiga pilihan jawaban yang tadi itu otomatis salah. Yang kedua, kekurangan dari tes objektif adalah lebih menekankan peserta didik untuk menghafal, karena jawaban pada tes ini hanya ada satu. Kemudian,
Bagi guru yang tidak sempat atau memiliki banyak kegiatan, tes ini sering dijadikan tes pelarian karena tes ini mudah dibuat dan dalam pemeriksaannya bisa dilakukan oleh orang lain tanpa ada guru yang membuat pertanyaan tersebut ikut memeriksanya. Yang terakhir, tes ini lebih menekankan peserta didik untuk memilih jawaban yang benar atau salah, dan di tes ini kiranya kurang cocok untuk dilakukan evaluasi pada peserta didik. Dan di tes ini juga peserta didik tidak bisa mengembangkan atau mengungkapkan pemikiran mereka di jawabannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang syarat-syarat menyusun tes objektif. Yaitu yang pertama, harus didahulukan dengan penjelasan atau suruhan. Maksudnya misalnya seperti soal pilihan ganda. Di situ ada perintah yang menyuruh pilihlah jawaban dengan tepat atau lingkarlah jawaban yang tepat di bawah ini atau silanglah jawaban yang tepat di bawah ini. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, adanya petunjuk pengerjaan. Misalnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, yaitu petunjuknya entah itu dilingkari atau disilangi atau istilah dengan kata-kata yang tepat. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, ada petunjuk dibuat seringkas mungkin untuk mempercepat mereka ke soal berikutnya. Lalu hindari membuat pertanyaan bercabang. Kemudian gramatika yang baik, maksudnya itu katanya yang baik. Lalu jangan membuat pertanyaan yang menjiplak dari buku, karena biasanya siswa itu suka menyontek dari buku. Oleh karena itu, kita sebagai pembuat soal jangan menjiplak, jangan sama soalnya dengan seperti yang di buku. Entah itu dirubah katanya sedikit atau dirubah soalnya, misalnya seperti matematika dirubah angka-angkanya seperti itu. Lalu jangan membuat soal yang berhubungan dengan soal lainnya karena itu akan mempersulit. Lalu jawaban harus konsisten. Jawaban ini harus konsisten karena misalnya seperti di matematika nilai akhirnya 56, nanti tiba-tiba berubah menjadi 5,6. Itu jangan seperti itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang tipe-tipe hasil belajar kognitif menurut Bloom. Nah, tipe-tipe hasil belajar kognitif menurut Bloom ada 6 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat penganalisis, yang kelima sintesis, yang keenam adalah evaluasi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu pengetahuan. Pengetahuan yaitu pencapaian kemampuan untuk mengingat tentang hal yang telah dipelajarinya dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu berkenaan dengan fakta, peristiwa, pengertian, dan juga prinsip. Lalu yang kedua adalah pemahaman atau memahami. Nah, memahami ini mengkonstruksi makna atau pengertian berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa, mengaitkan informasi yang baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa, atau mengintegrasikan pengetahuan yang baru ke dalam skema yang telah ada dalam pemikiran siswa. Siswa dikatakan memahami apabila mereka mampu untuk membangun makna dari pesan instruksional, termasuk pesan lisan, tulisan, maupun grafis komunikasi, serta materi yang ingin disampaikan. Nah, proses yang termasuk memahami ini yaitu ada menafsirkan, lalu mencontohkan, kemudian mengklarifikasi, lalu ada meringkas, menyimpulkan, membandingkan, serta menjelaskan. Lalu yang ketiga adalah pengaplikasian atau penerapan. Ini merupakan penggunaan prosedur untuk melakukan latihan atau memecahkan masalah yang berhubungan erat dengan pengetahuan prosedural. Lalu yang keempat yaitu menganalisis. Menganalisis ini adalah kegiatan yang meliputi penguraian suatu permasalahan atau objek kepada unsur-unsur penyusun tersebut dengan struktur besarnya. Kategori ini juga termasuk menganalisis bagian-bagian termasuk satu dengan yang lain. Kategori menganalisis meliputi proses kognitif membedakan
pengorganisasian, dan lain-lain. Lalu yang kelima adalah sintesis. Sintesis ini ialah yang menekankan pada unsur suatu integritas menjadi bagian yang bermakna, misalnya kemampuan menyusun program kerja. Lalu yang terakhir yang keenam adalah mengevaluasi. Mengevaluasi ini merupakan membuat suatu pertimbangan atau penilaian berdasarkan kriteria dan standar yang ada. Kriteria yang sering dipakai adalah kualitas, efektivitas, bentuk, angka, dan mengevaluasi ini juga termasuk proses kognitif, memeriksa, kemudian mengkritisi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal sesuai tingkatan kognitif, yaitu ada 6 jenjang. Yang pertama itu bentuk soal ingatan. Apa sih bentuk soal ingatan? Kemampuan untuk mengenal atau mengingat kembali tentang sesuatu. Contohnya, daerah penghasil jagung utama Indonesia adalah A. Jawa Barat, B. Lampung, C. Sumatera Barat, D. Madura. Nah, penjelasan dari contoh soal di atas adalah hanya mengukur kemampuan ingatan atau hafalan karena siswa dituntut untuk mengingat kembali atau menyebutkan daerah penghasil jagung di Indonesia tanpa memahami atau menerapkannya. Baiklah, yang kedua, bentuk soal pemahaman. Apa sih bentuk soal pemahaman? Bentuk soal pemahaman adalah kemampuan untuk memahami sesuatu yang berarti mengetahui terlebih dahulu tentang sesuatu hal serta melihatnya dari berbagai segi. Apakah dengan menguraikan, menerangkan, atau memperluas arti sesuatu istilah. Contoh soal dari bentuk soal pemahaman yaitu dalam artian luas pertanian itu meliputi A. Pertanian bahan pangan, kehutanan, dan peternakan. B. Pertanian bahan pangan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. C. Pertanian bahan pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan. D. Perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Penjelasan dari contoh soal di atas adalah contoh soal tersebut menuntut siswa untuk memahami kedua arti, baik secara sempit maupun secara luas istilah pertanian. Selain itu, siswa harus menguraikannya. Yang ketiga, itu bentuk soal penerapan atau aplikasi. Apa sih bentuk soal penerapan atau aplikasi? Bentuk soal penerapan atau aplikasi adalah proses berpikir yang setingkat lebih tinggi dari pemahaman dalam aplikasi. Siswa diharapkan mampu memilih, menggunakan, dan menerapkan dengan tepat suatu teori, hukum, atau metode pada situasi baru atau situasi lain. Contoh soal dari bentuk soal penerapan atau aplikasi adalah seorang petani memiliki sebidang tanah yang luasnya 250 meter persegi yang ditanami pohon albasia. Tiap meter persegi ditanami 1 pohon batang. Maka banyaknya batang pohon yang diperlukan untuk ditanami pada lahan tersebut adalah A. 45, B. 48, C. 50, D. 55. Nah, penjelasan dari contoh soal di atas adalah pada contoh soal di atas siswa dituntut untuk menerapkan atau mengaplikasikan prinsip pembagian bentuk pemecahan masalah tersebut, yakni 250 dibagi 50 sama dengan 50. Yang keempat, itu bentuk soal analisis. Apa sih bentuk soal analisis? Bentuk soal analisis adalah kemampuan untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil atau komponen atau faktor-faktor yang menyebabkan dan mampu memahami hubungan di antara bagian atau faktor yang satu dengan lainnya. Nah, contoh soal bentuk soal analisis adalah sebagai berikut. Faktor penyebab terjadinya kesulitan belajar pada diri anak dapat berasal dari diri anak itu sendiri, yaitu internal dan
bagian dari luar, yaitu eksternal. Kedua, faktor ini memiliki variabel tersendiri. Faktor internal memiliki variabel-variabel sebagai berikut. A. Kurikulum, buku pelajaran, dan metode mengajar. B. Bakat, minat, kemampuan, kecerdasan, dan usia. C. Sekolah, fasilitas belajar, masyarakat. D. Ekonomi orang tua, status sosial orang tua, dan pergaulan. E. Guru, teman sejawat, dan lokasi sekolah. Penjelasan dari contoh soal di atas adalah sebagai berikut. Contoh soal di atas menuntut kemampuan siswa untuk menganalisis atau menguraikan sebab-sebab terjadinya kesulitan belajar yang terdapat dalam diri anak, yaitu faktor internal. Kelima, yaitu bentuk soal sintesis. Apa sih bentuk soal sintesis? Bentuk soal sintesis adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses analisis, suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur secara logis sehingga menjadi suatu pola struktur atau bentuk yang baru. Nah, contoh soal dari bentuk soal sintesis yaitu dengan memperhatikan gejala-gejala yang tampak seperti anak suka melamun, mudah melupakan pelajaran, tidak memiliki bakat, dan sering sakit-sakitan. Variabel-variabel tersebut apabila dibiarkan akan mengakibatkan A. Meningkatkannya prestasi belajar siswa. B. Menambah beban bagi guru dalam mengajar. C. Mempermudah tugas guru dalam mengajar. D. Terjadinya kesulitan belajar. E. Berfungsinya guru bimbingan dan konseling. Penjelasan dari contoh soal di atas adalah pada soal di atas siswa dituntut untuk memadukan bagian, yaitu variabel secara logis. Dalam hal ini yang dimaksud dengan bagian adalah variabel-variabel, yaitu anak suka melamun, mudah melupakan pelajaran, tidak memiliki bakat, dan sering sakit. Kemudian siswa diharapkan mengambil kesimpulan bahwa variabel tersebut akan mengakibatkan terjadinya kesulitan belajar. Yang keenam, itu bentuk soal evaluasi. Apa sih bentuk soal evaluasi? Bentuk soal evaluasi adalah yaitu jenjang tertinggi dalam kognitif yang merupakan kemampuan untuk dapat memberikan pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai-nilai, ide-ide berdasarkan patokan atau kriteria tertentu. Contoh soal dari bentuk soal evaluasi adalah ditinjau dari segi pendidikan, Program Nasional Keluarga Berencana yaitu KB memiliki beberapa tujuan, diantaranya A. Meningkatkannya jumlah anak usia sekolah. B. Kualitas pendidikan menurun. D. Daya tampung sekolah menjadi terbatas. D. Meningkatnya daya tampung serta kualitas pendidikan. Penjelasan dari contoh soal di atas adalah pada contoh soal di atas siswa diharapkan mampu menilai tujuan-tujuan keluarga berencana yaitu KB yang dihubungkan dengan kriteria pendidikan. Dari penilaian tersebut, siswa diharapkan dapat menentukan tujuan yaitu KB seperti pada option yang relevan dengan kriteria pendidikan.